Oke, selamat pagi semuanya. Apakah suara saya terdengar? Halo, Mendengar. apa suara saya terdengar? Masuk, Pak. Pak, Oke, sip. Oke, saya coba share screen. Udah terlihat ya OneNote-nya? Sudah. Oke, apa sudah terlihat OneNote-nya? Sudah, Pak. Oke. Oke, kita mulai ya. Jadi untuk tutorial kali ini kita akan coba bahas soal-soal mengenai integral lipat. Oke. Nah, mungkin yang pertama saya mulai dari soal ini ya. Ini masih tentang integral lipat dan sifat-sifatnya. Oke. Nah, di sini diketahui ada tiga daerah persegi panjang, R1, R2, dan R3. Oke. Misalkan fungsi dua berubah G terintegralkan pada R1 dan R2 dengan nilai integral lipatnya seperti ini. Teman-teman disuruh menghitung integral lipat atas daerah R3 untuk fungsi 3GXY ditambah 2. Oke, mungkin pertama kali yang harus kita lakukan adalah menggambarkan daerah persegi panjangnya. Oke, mulai dari R1 ya. Oke, R1 itu adalah persegi panjang dengan batas untuk X-nya dari 0 sampai 3 ini ya. Oke, kita tandai saja. Nol sampai 3. Terus batas untuk Y-nya dari 0 sampai 2. Oke, kurang lebih ini ya. Ini adalah R1. Terus saya coba gambar lagi R2. R2 itu adalah persegi panjang. X-nya sama ya, dibatasi dari 0 sampai 3. Nah, tapi yang beda adalah Y-nya dibatasi dari 2 sampai 6. Oke. R2 itu persegi panjang yang di atas ya. Ini R2. Itu di R1 yang ini ya. Oke. Lalu yang ketiga ada daerah persegi panjang R3, yaitu daerah persegi panjang yang dibatasi untuk X-nya dari 0 sampai 3, Y-nya dari 0 sampai 6. Ini R3 ya. Nah, sekarang coba lihat daerah R1, R2, dan R3. Hubungan antara ketiganya apa? Ada yang tahu nggak? R3 itu gabungan daerah R1 dan R2, Pak. Sip, betul. Jadi hubungan antara ketiganya yaitu R3 itu sebenarnya merupakan gabungan dari R1 dengan R2. Gitu ya.
Jadi kalau saya tinjau R3, sebenarnya yang bagian bawahnya, bagian bawah sini, dia kan merupakan R1 ya. Yep. Sedangkan yang bagian atas dari si R3 itu merupakan R2. Oke. Oke, sekarang kita akan gunakan sifat ini untuk menghitung integral lipat 2 atas daerah R3 ya. Nah, kalau R3 itu merupakan gabungan dari R1 dan R2, maka berlaku apa? Maka berlaku integral lipat 2 atas daerah R3. Ini ya, integral atas daerah persegi panjang R3 untuk fungsi G, itu sama dengan apa kira-kira? Integral batas daerah R1 ditambah R2, Pak. Ya, oke. Seperti ini ya. Jadi integral lipat 2 atas R1 ditambah integral lipat 2 atas daerah R2 G X, Y, dA. Oke, kita punya sifat ini. Nah, sekarang kita mau gunakan sifat ini untuk menghitung integral lipat 2 yang ini. Oke. Integral lipat 2 atas R3 dari 3 kali GXY ditambah 2DA. Oke. Mungkin kita jabarkan dulu ya. Berdasarkan sifat-sifat integral lipat, ini serupa dengan integral satu variabel. Jadi kita punya sifat kelinearan, sehingga integral ini bisa saya tuliskan dalam bentuk integral lipat 2 dari 3 GXY dA tambah integral lipat 2 atas R3 2 dA. Oke. Lalu selanjutnya konstanta bisa keluar ya dari integral. Seperti ini. Ditambah, ini biarkan dulu saja. Nah, sekarang yang ada di kurung siku akan saya ganti dengan yang ini. Oke, kita akan ganti eh, yang di dalam kurung siku dengan ruas kanan dari persamaan yang atas ini ya. Kenapa saya mau ganti? Karena di sini kita akan memanfaatkan informasi ini yang ada di soal ya. Yang diketahui kan integral atas R1 dan integral atas R2. Oke. Jadi saya mau ganti ini jadi 3 kali integral lipat atas R1 ditambah integral lipat 2 atas R2 GXY dA. Oke. Nah, sekarang gimana dengan si integral lipat 2 atas konstanta? Kemarin gimana? Integral lipat 2 atas konstanta? Gimana kemarin? Kalau kita mencari integral lipat 2 atas daerah R, tapi integralnya berupa konstanta, pakai sifat ya. Integral lipat 2 atas daerah R, konstanta dA, ini kan sama dengan konstanta dikali luas R kan. Oke, ingat ya sifatnya ya. Oke. Berarti integral lipat 2 ini gimana nih? Bisa kita tuliskan sebagai apa?
bisa kita tuliskan sebagai 2 dikali luas R3 ya. Oke. Nah, sekarang kita tinggal substitusi saja informasi yang ada di soal. Oke, di sini integral atas daerah R1 berapa? 3, Pak. 3 ya. Oke. Terus kalau atas daerah R2 4, Pak. 4. Oke. Berarti tinggal disubstitusikan saja ya. Berarti ini 3 ditambah 4. Nah, ditambah 2 dikali luas R3. Luas R3 berapa? Nih, luas persegi panjang saja ya. Ini kan panjangnya 3. Ini panjangnya 6. Berarti luasnya 6 kali 3, Pak. ya 3 kali 6, 18. Oke. Oke, tinggal dihitung saja. Ini 3 dikali 7 ditambah 2 kali 18 itu 36. Berarti 21 ditambah 36. Hasilnya adalah 57 ya. Oke, seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Atau sudah paham? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Kalau aman, mungkin saya mau lanjutkan ke soal berikutnya. Sebentar. Ini. Oke, di sini diberikan R itu adalah suatu daerah persegi panjang yang dibatasi untuk X-nya dari 0 sampai 2 dan untuk Y-nya dari 0 sampai 3. Oke, teman-teman diminta untuk menghitung integral lipat atas daerah R dari fungsi ini ya, 3 min Y dA, dengan cara menggambar benda penjal yang volumenya dinyatakan oleh integral ini. Oke, nah mungkin saya mau gambarkan si R-nya dulu, di daerah pengintegralannya dulu. Ini X, ini Y. Untuk X-nya dari 0 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 3. Oke, kurang lebih yang ini ya, si R-nya. Nah, ini adalah R-nya ya. Nah, selanjutnya, saya mau gambarkan si permukaannya. Oke, jadi saya mau gambar permukaan. Ini ya, permukaan si integrannya, fungsi yang diintegralkan ya. Jadi ini yang diintegralkan kan bentuknya 3 min Y. Oke, berarti kita harus melihat permukaan, atau kita harus mengamati grafik permukaan Z sama dengan 3 min Y. Oke, oke, kalau kita mau menggambar permukaan, kemarin caranya gimana? Z sama dengan 0, Pak. Tidak sama dengan 0. Pakai trace, Pak. Ya, gunakan trace saja ya.
Oke, yang pertama trace bidang XY. Berarti kita substitusi apa? Z sama dengan 0. Z sama dengan 0. Oke. Berarti persamaannya apa? Kalau disubstitusi Z sama dengan 0, persamaannya jadi 0 sama dengan 3 min Y. Oke. Sehingga saya peroleh persamaan Y sama dengan 3. Oke, ini kalau digambarkan grafiknya gimana? Y sama dengan 3. Oke, mungkin jangan terlalu Horizontal. besar saja. Di sini saja deh. Ini X, ini Y. Berarti trace-nya berupa apa? Berupa garis Horizontal. horizontal. Oke. Oke. Itu trace bidang XY. Sekarang saya mau gambar trace bidang XZ. Berarti kita substitusi Y sama dengan 0. Oke. Kalau Y sama dengan 0, berarti gimana? Persamaannya jadi Z sama dengan 3. 3 min 0 ya. Ya, tahu ya. Z sama dengan 3. Oke, kalau digambar, maka ini akan jadi, oh sorry, sumbunya harusnya X sama Z ya. Ini Z. Berarti dia konstan juga ya. Ini Z sama dengan 3, ini 3. Oke, ini juga tadi 3 ya harusnya ya. Oke, terakhir trace bidang YZ. Berarti kita substitusi X sama dengan 0. Oke. Nah, eh, kalau disubstitusi X sama dengan 0, maka persamaannya jadi apa? Z plus Y sama dengan 3. Oke, persamaannya tetap ya, tetap seperti ini. Kenapa? Karena di persamaan ini kan dia nggak memuat variabel X ya. Berarti persamaannya tetap Z sama dengan 3 min Y. Oke. Kalau saya gambarkan, kira-kira dia berbentuk apa? Segitiga, Pak. Oh, ini Y, ini Z ya. Oke. Dia memotong sumbu Y di berapa? Di 3 dan Z juga di 3, Pak. Oke, sip. Di Y-nya 3, di Z-nya juga 3. Oke, berarti kurang lebih seperti ini ya grafiknya. Oke, ini adalah persamaan Z sama dengan 3 min Y. Oke. Oke, nah sekarang saya mau gambarkan sih permukaannya ini di eh, koordinat ruang ya, atau di 3 dimensi. Jadi di sini sketsa di koordinat ruang.
Nah, ini mungkin biar lebih terbayang, kita mulai dari menggambar trace yang YZ dulu. Oke, trace bidang YZ ya, yaitu garis yang miring ke bawah ya. Ini kalau digambar, maka akan seperti ini. Nah, oke, ini 3, bawahnya juga 3. Nah, sekarang gimana dengan trace yang lain? Kalau trace bidang XY, berarti kita menggambarnya di bawah sini kan? Nih, di bidang XY. Trace bidang XY itu adalah garis Y sama dengan 3. Jadi gambar saja garis eh, horizontal Y sama dengan 3. BJ-nya seperti ini ya. Nah, oke. Terus terakhir garis ini ya, trace bidang XZ itu adalah garis Z sama dengan 3, digambarkan di bidang XZ, berarti digambar di sini ya. Oke. Jadi kalau kita gambar, kita akan peroleh seperti ini. Hmm, oke, kurang lebih seperti itu ya. Oke, maka eh, grafik persamaan ini, grafik permukaan Z sama dengan 3 min Y berbentuk bidang ini ya. Oke, ini adalah Z sama dengan 3 min Y. Oke. Nah, sekarang ceritanya kita mau menghitung integral lipat atas daerah R ini kan. Oke. Nah, daerah R itu adalah daerah di bidang XY untuk X-nya dari 0 sampai 2 dan Y-nya dari 0 sampai 3. Oke. Nah, artinya apa? Artinya integral lipat atas daerah R dari fungsi ini ya, 3 min Y, itu sebenarnya kita bisa mencari nilainya dengan cara menghitung volume suatu benda pejal yang atasnya itu berupa permukaan ini, permukaan Z sama dengan 3 min Y, oke, dan alasnya berupa daerah R, oke. Nah, sekarang saya mau copy si daerah R ini ke koordinat ruang, oke ya. Saya mau copy daerah R ke koordinat ruang sehingga, oke, mungkin ini saja, warnanya sama ya, dan merah saja ya. Daerah R-nya itu di bawah sini dia, yang saya beli warna merah ya. Oke, ini R. Karena untuk X-nya kan dari 0 sampai 2 ya. Ini 2. Nah, kebetulan Y-nya pas ya. Pas memotong di sini juga. Oke, dari 0 sampai 3. Berapa mengganggu? Oke. Kita keliling Nangor cari refleks atau bahan sejenisnya atau Oke, kita lanjut. Nah, sekarang volume mana yang harus kita hitung? Nah, volume yang mau kita hitung adalah volume bangun ruang ini. Eh, Kebayang nggak ya? Jadi volume bangun ruang atau benda pejal yang alasnya itu daerah R, atasnya adalah permukaan ini. Permukaan Z sama dengan 3 min Y. Oke, mungkin kalau saya gambar ulang benda pejalnya, mungkin seperti ini ya, kurang lebih.
Terus ukuran-ukurannya ya sekarang ya. Berarti segini itu 3 ya. Karena panjang ini kan panjang segini kan berarti. Panjang atau jarak dari sumbu X ke garis ini. Garis Y sama dengan 3, berarti 3 satuan. Oke. Terus panjang yang ini panjangnya 2 ya. Dia jarak dari sumbu Y ke garis X sama dengan 2. Berarti 2 satuan. Terus ukuran satu lagi, yang ini 3 ya. Oke. Karena dia jarak dari sumbu X yang bawah ke trace bidang XY ya. Atau garis Z sama dengan 3. Sorry, trace bidang XZ maksud saya. Oke. Berarti integral lipat atas daerah R, itu bisa dicari nilainya dengan cara menghitung volume benda bejal yang saya gambar ini. Gitu. Oke. Integral atas daerah R dari 3 min Y dA sama dengan volume benda bejal ya. Yang warna jingga ini ya. Nah, sekarang ada yang tahu nggak gimana cara kita menghitung volume ini? Ini bangun ruang apa ini? Ada yang tahu nggak? 5/4, Pak. Nggak tahu, Pak. 5/4. Yakin? Apa salah? Prisma Harusnya apa segitiga. nih? Betul. Prisma segitiga ya. Oke. Sebenarnya ini kan bisa dipandang jadi bangunnya itu jadi seperti ini. Oke. Sebentar. Gimana ya gambarnya? Jadi sisi depannya ini bisa kita tinjau sebagai alas dari eh, prisma segitiga ya. Oke. Terus yang ketebalannya ini, yang segini, itu bisa kita tinjau sebagai tinggi dari prisma. Oke, berarti volumenya berapa? Volume dari benda pejal ini. Alas sekali tinggi, Pak. Volume, Luas, iya, luas alas sekali tinggi maksudnya, Pak. luas alas kali tinggi ya. Luas alas dikali tinggi. Oke, luas alasnya berapa? 9/2, Pak. Oke, setengah dikali 3 kali 3. Oke, jadi alasnya itu sebenarnya si segitiga yang ini. Oke ya. Makanya luas alasnya setengah kali 3 kali 3. Oke, lalu tingginya itu yang sisi ini. Oke, berarti tingginya adalah 2. Oke ya, sehingga kalau dihitung hasilnya adalah ini bisa dicoret sehingga kita peroleh 3 kali 3 itu 9. Oke, seperti itu ya.
Oke, sampai sini ada pertanyaan? Aman, Pak. Aman ya? Oke. Hmm, oke, mungkin yang ini saja deh. Selanjutnya, oke, sekarang kita mau mencoba latihan soal yang ini ya. Jadi diberikan suatu daerah R, daerah persegi panjang, yang dibatasi seperti ini batasnya, X-nya dari -1 sampai 1, Y-nya dari 0 sampai 2. Teman-teman diminta untuk menghitung integral lipat atas daerah R dari fungsi ini ya. Oke. Nah, kemarin saya sudah jelaskan kalau integral lipat itu bisa dihitung dengan menggunakan integral berulang. Oke, kalau soalnya seperti ini, kira-kira eh, lebih baik mengintegralkan terhadap X dulu atau terhadap Y dulu? Gimana kira-kira? Terhadap Y, Pak. Terhadap Y dulu ya. Karena kalau terhadap X nanti akan sulit dicari nanti turunannya. Berarti ini dy dulu, baru dx. Oke, batas untuk Y, hati-hati jangan balik ya. Y-nya dari 0 sampai 2. Berarti batas dalamnya dari 0 sampai 2, batas luarnya itu adalah batas untuk X, yaitu dari -1 sampai 1. Oke, nah sekarang kalau kita mau mengintegralkan bagian dalam terhadap Y, caranya gimana? Gimana caranya? Kayak apa itu? Kalau si pembelanya dinaikin terus dijadiin pangkat -1 gimana, Pak? Oke, apanya dinaikin jadi pangkat -1? Maksudnya yang bawah ini ya? Iya, Oke, banyak boleh sih. maksudnya. Boleh. Jadinya apa? X kali dalam kurung Ya. 1 plus X pangkat 4Y Oke. pangkat -1. Oke. Begini? Iya, betul. Oke. Oke, boleh. Benar. Selanjutnya gimana? Ingat, di sini kan kita mau mengintegralkan terhadap Y. Berarti selain Y dianggap konstanta ya. Jadi X dan X pangkat 4-nya dianggap konstanta. Oke, kira-kira apa yang bisa kita lakukan?
X yang di luar dikeluarin bisa nggak, Pak? Ini bisa Iya, aja sih, bisa. atau nggak Tapi usah? dikeluarinnya cuma ke sini ya, Iya. karena kan dia hanya konstanta terhadap Y saja. Boleh, kalau mau dikeluarkan, jadinya apa? Integral dari, Jadinya integral sin 1 X nah, integral 0 sampai X, 2. oke, Terus yang dalam 1 sisma ditambah Y X sama pangkat 4, Y ini Oke. dipangkatkan min 1, dy dx gitu. Oh, ya. Ini nemuin satu ya. Kalau kita substitusi Pak, 1 tambah X Nah, per Y sama iya, dengan betul, itu idenya ya. Kita substitusi apa? 1 tambah X pangkat 4 Y Pak. Iya, kita substitusi U sama dengan 1 ditambah X pangkat 4 Y. Jadi kita ganti yang di dalam kurung ini semuanya jadi U ya. Oke. Nah, sekarang kita turunkan U terhadap Y berarti. Oke, turunan U terhadap Y apa? X pangkat 4 Pak. Ya, X pangkat 4. Berarti DU akan sama dengan X pangkat 4 DY. Berarti DY-nya saja sama dengan apa? X, DU per X pangkat 4. Ya, DU per X pangkat 4. Udah, kita udah peroleh ya U sama DY-nya. Nah, sekarang kalau kita mau melakukan substitusi, kita harus ubah apa lagi selain variabel Batasnya Pak. batas ya. Kita coba ubah batas integral. Batas bawahnya dulu, itu Y sama dengan 0. Kalau kita lakukan substitusi U sama dengan 1 ditambah X pangkat 4Y, maka Y-nya jadi berapa? 1 Pak. Batas bawah yang baru 1 Pak. 1 ya. Ya, atau 1 ditambah X pangkat 4 dikali 0 sama dengan 1. Oke, selanjutnya kalau Y-nya sama dengan 2, maka U-nya jadi 1 tambah 2 X 1 pangkat tambah X pangkat 4 kali 2. kali 2. Atau ya 1 ditambah 2 X pangkat 4. Itu boleh. Oke, berarti integral kita jadi apa nih? Integral min 1 sampai 1, X dikali integral apa? Bawahnya jadi 1. 1. Atasnya 1 tambah 2 X pangkat 4. ya. Oke, yang di dalam kurung jadi U ya. U pangkat min 1, dy-nya jadi DU per X du per X X pangkat pangkat 4. Oke. Oke, mungkin kita bisa sederhanakan lagi. Nah, si X pangkat 4 ini kan sebenarnya konstanta juga ya. Bisa kita lihat sebagai konstanta, dia bisa keluar dari integral yang pertama. Oke, berarti jadi X per X pangkat 4 integral dari 1 sampai 1 plus 2X pangkat 4. Oke, U pangkat min 1 itu kan 1 per U. U. Oke, du dx. Oke. Nah, sekarang kita integralkan terhadap U. Berapa nih? Integral terhadap U. Ln U Pak. Lan telak U ya. Oke, yang ini bisa disederhanakan jadi 1 per X pangkat 3, begitu ya. Terus dalamnya jadi lan mutlak U. Ini dihitung dari U sama dengan 1 sampai sama dengan
1 ditambah 2x pangkat 4 dx. Oke. Oke. Oke, berarti ini jadi 1 per x pangkat 3. Substitusi batas atas, jadinya lan mutlak 1 1 tambah ditambah 2x pangkat 2x pangkat 4 dikurang lan 1. 1. Oke, kalau disederhanakan lagi jadi apa? 1 per x pangkat 3 lan ya. Ya. Lan dari 1 plus 2x pangkat 4 dx. Oke. Oke. Nah, kita sekarang peroleh integral ini terhadap x saja. Nah, selanjutnya gimana nih? Gimana tuh cara mengintegralkan bentuk yang seperti itu? Lannya dibuat substitusi lagi bisa nggak, Pak? Jadi apa? Parsial bukan, Pak? Parsial? Oke, coba saja. Kalau parsial, gimana? Siapa jadi U, siapa jadi DV? U-nya si Lan, Pak. Oke, coba saja. Berarti mungkin ditukar ya. Ini integral dari min 1 sampai 1. Dan dari 1 plus 2x pangkat 4 dikali 1 per x pangkat 3 dx. Oke. Oke, berarti di sini U-nya yang lan, terus dv-nya yang ini gitu. Oke, coba saja. Nah, berarti kita harus menentukan du dan v ya. Jadi kalau U sama dengan lan dari 1 plus 2x pangkat 4, berarti du dx-nya berapa nih? 1 tambah 2x pangkat 4 dikali turunannya yang itu. Iya, Dikali 8x betul. pangkat 3. Oke. Ini berarti dikali 8x pangkat 3 ya. Ini sama dengan 8x pangkat 3 per 1 plus 2x pangkat 4. Oke. Berarti du saja sama dengan 8x pangkat 3 dibagi 1 plus 2x pangkat 4 dx. Oke, kita sudah punya du-nya. Sekarang kita harus cari v-nya. Oke. Jadi kita misalkan dv sama dengan 1 per x pangkat 3 dx. Berarti v-nya tinggal integralkan saja ya. Oke, ini berapa nih? 1 per 2x kuadrat, Pak. Min 1, Pak. Min 1 per 2x kuadrat. Min 1 per 2x kuadrat. 1 per 2x kuadrat itu. Oke, benar ya. Min 2 per 1. Oke. Oke. Nah, sekarang saya gunakan formula integral parsial. Jadi integral U dv sama dengan U dikali V min integral V du.
Oke, kalau ini kan integralnya integral tentu ya. Berarti ya pakai formula integral parsial untuk integral tentu. Jadi tinggal ditambahin batasnya saja. Oke, seperti ini ya. Oke, berarti integral kita akan jadi seperti apa tuh? U dikali V ya. Berarti ln dari 1 ditambah 2x pangkat 4 dikalikan V min 1 per 2x kuadrat dihitung dari min 1 sampai 1 dikurang integral min 1 sampai 1, V-nya adalah V-nya apa? Ini ya, min 1 per 2x kuadrat, DU-nya yang ini. Oke, 8x pangkat 3 per 1 plus 2x pangkat 4. Oke. Oke, jadinya seperti itu. Nah, selanjutnya gimana nih? Bisa nggak kita menghitung integral ini? Bisa nggak? Coba kalau disederhanakan, jadinya apa? Ln dari 1 ditambah 2x pangkat 4 dikalikan min 1 per 2x kuadrat dari min 1 sampai 1 ditambah integral dari min 1 sampai 1. Ini bisa dicoret ya. Ini jadi x pangkat 1 sehingga kita peroleh 1 per 2 ini 8x per 1 plus 2x pangkat 4 dx. Oke. Nah, menghitung ini bisa nggak nih? Bisa nggak kita menghitung itu? Gimana? Bisa nggak kita menghitung ini? Oke, kelihatannya akan sulit ya menghitung itu ya. Benar nggak? Iya, Pak. Iya. Oke. Nah, karena terlihat sulit dihitung, maka kita pakai cara lain. Jadi ada suatu trik untuk mengerjakan ini sebenarnya ya. Karena ini sulit dicari. Nah, triknya adalah kita coba lihat integral yang tadi. Oke.
Kita lihat integral yang ini ya. Jadi triknya, lihat integral yang tadi ya, yang terakhir ya. Oke, sekarang saya mau pergunakan sifat simetri ya. Pergunakan sifat simetri dalam integral. Oke. Nah, ingat di matematika 1 kita udah belajar ya. Jadi jika f fungsi ganjil, masih ingat nggak fungsi ganjil itu apa? F dari min x sama dengan apa? Kalau dia fungsi ganjil. fx, Pak. Yakin? Min fx. FX, Pak. Min fx ya. Oke. Nah, kalau kita tahu f itu merupakan fungsi ganjil, maka integral atas batas yang simetri, artinya dari minus a sampai a, untuk fungsi f, itu hasilnya pasti 0. Oke? Nah, selanjutnya, jika f itu fungsi genap, artinya apa? Artinya f dari minus x sama dengan fx. Oke, maka integral atas batas yang simetri dari minus a sampai a ini sama dengan 2 dikali integral 0 sampai a fx dx, atau juga bisa dituliskan dalam bentuk 2 dikali integral minus a sampai 0 fx dx. Nah, gitu ya. Oke. Nah, sekarang di antara dua sifat ini yang mempermudah kita kira-kira yang mana? Yang sifat fungsi ganjil atau sifat fungsi genap? Ganjil, Pak. Fungsi ganjil ya. Oke, karena kalau f-nya fungsi ganjil, maka integral atas batas yang simetrinya langsung 0. Nah, sekarang coba teman-teman cek apakah fungsi ini merupakan fungsi ganjil. Mas nanti itu jadi fix kan jadwal itu. Iya, Gimana? harusnya fix. Jadi maksudnya tetap pikir tanggal 29 kan? Iya, Pak. Gimana? Karena kalau dimasukin, misal masukin negatif 1, nanti koefisiennya tuh yang 1/x pangkat 3 pasti jadi min 1 juga. Sedangkan itu kan nilainya mutlak, jadi bakalan sama. Jadi kita bisa melihat dari hasil 1/x pangkat 3-nya aja. Kalau misalnya f min 1, hasilnya koefisiennya terus kalau min fx kebalikannya Oke. gitu, Pak. Oke. Nah, mungkin ngeceknya kita misalkan saja integralnya ini sebagai f ya. Nah, kita misalkan fx sama dengan 1/x pangkat 3 dan 1 plus 2x pangkat 4 gitu ya. Oke, teman-teman coba saja hitung f dari minus x. Oke, f dari minus x berarti x-nya semuanya diganti dengan minus x ya. Jadinya 1 per minus x pangkat 3 kali lah 1 plus 2 dikali minus x pangkat 4.
Gitu ya. Oke. Nah, yang depan gimana nih? 1 per minus X pangkat 3. 1 per minus X pangkat 3, intinya minus X pangkat 3 kan? Ya nggak? Iya. Ya kalau bingung, oke benar ya. Dikali lan 1 plus 2. Nah, minus X kalau dipangkatkan 4 ya sama saja dengan X pangkat 4 ya, karena pangkat genap. Oke, sehingga bentuk ini bisa saya tuliskan dalam bentuk minus dari 1 per X pangkat 3 lan 1 ditambah 2X 4. Gitu. Sehingga kita peroleh yang ini, oke, yang ini kan rumus untuk F ya. Oke, berarti kita peroleh F dari minus X sama dengan min Fx. Gitu. Maka dapat kita simpulkan apa? F-nya fungsi apa? Kalau F min X sama dengan min Fx, Ganjil, Pak. ganjil ya. Oke. Nah, kalau F fungsi ganjil akibatnya apa? Akibatnya integral dari min 1 sampai 1 Fx dx sama dengan 0. Dan kalau kita kembalikan lagi F-nya jadi bentuk ini, oke, kita peroleh integral dari min 1 sampai 1 untuk 1 per X pangkat 3 lan 1 plus 2X pangkat 4 dx sama dengan 0. Oke, seperti itu. Oke, sehingga diperoleh ya hasil dari integral lipatnya sama dengan 0 ya. Oke, integral lipat yang awal ini sama dengan 0. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Bapak, maaf izin bertanya. Iya, kenapa? Jadi kalau misalnya yang pakai trik fungsi ganjil fungsi genap ini eh, bisa kita gunakan kapan aja atau ketika lagi stuck ketemu yang lagi sulit dicari. Nah, oke. Jadi kalau misalkan teman-teman menemukan integral yang sulit dicari, teman-teman lihat batas integralnya. Kalau batasnya merupakan batas yang simetris seperti ini, artinya dari minus suatu bilangan sampai suatu bilangan tertentu, maka coba saja cek integralnya atau fungsi yang diintegralkan. Siapa tahu dia fungsi ganjil. Gitu. Oke, jadi sifat ini tuh sebenarnya bisa dipakai kalau yang pertama f-nya itu fungsi ganjil atau fungsi yang diintegralkan itu fungsi ganjil dan batas integralnya itu harus batas yang simetri. Artinya dari minus A sampai A. Gitu. Tapi kalau kamu stuck di sini, ternyata batasnya nggak simetri ya berarti nggak bisa pakai sifat ini ya, sifat fungsi ganjil gitu. Misalkan ini batasnya nggak dari min 1 sampai 1, tapi dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, itu nggak bisa pakai sifat simetri. Gitu. Jadi ada dua syarat utama sebenarnya. Fungsinya harus ganjil sama batasnya harus simetri. Gitu. Oke, Pak. Terima kasih. Oke, sama-sama. Yang lain?
Kayaknya yang lain aman deh, Pak. Oke, sip. Oke, kita lanjutkan. Sebentar, saya cari soalnya dulu. Ini aja. Oke, selanjutnya, misalkan kita diberikan integral berulang seperti ini. Nah, kalau integral berulang seperti ini artinya apa? Kita harus mengintegralkan dia terhadap y dulu baru x ya. Oke. Tapi kalau teman-teman coba mengintegralkan ini terhadap y dulu, teman-teman bisa dapat nggak ini? Nanti turunan dari sin y pangkat 3. Bisa dapat nggak? Ada nggak fungsi yang kalau diturunkan sama dengan sin y pangkat 3? Oke, kelihatannya sulit ya. Kalau kita langsung mengintegralkan terhadap y. Nah, alternatifnya gimana kemarin? Kalau kita menemukan kasus seperti ini, Penukaran urutan pengintegralan, Pak. ya kita harus tukar urutan pengintegralan ya. Oke, nah pertama kita harus nyatakan integral ini adalah nyatakan integral berulang ini menjadi integral lipat ya. Nyatakan dalam integral lipat, artinya integral dari 0 sampai 4, integral dari akar x sampai 2, sin y pangkat 3, dy dx, ini sama dengan integral atas daerah S gitu misalkan, sin y pangkat 3 dA, dengan S-nya apa? Seluruh titik x, y yang memenuhi batas untuk x, 0 sampai 4. ya, 0 sampai 4. Batas untuk y-nya dari akar x sampai 2. 2 ya. Dari akar x sampai 2. Oke, kurang lebih seperti ini. Nah, langkah kedua, kita sketsa atau gambar daerah pengintegralan. Oke. Nah, sekarang saya tanya dulu, daerah S ini daerah apa? X sederhana atau Y sederhana? Y sederhana, Pak. Y sederhana ya. Oke. Nah, kalau Y sederhana berarti batas kiri dan kanannya berupa garis, batas bawah dan atasnya berupa kurva ya. Oke, mungkin kita gambarkan dulu batas kiri dan kanannya dari ini ya, didapat dari eh, batas untuk X. Oke, berarti batas kirinya adalah garis X sama dengan 0, batas kanannya garis juga X sama dengan 4. Oke. Sehingga nanti daerah pengintegralannya pasti ada di tengah-tengah sini.
Nggak mungkin tiba-tiba ada di sebelah kanan atau sebelah kiri. Pasti di tengah-tengah sini. Oke. Nah, sekarang kita gambarkan kurva pembatasnya. Oke. Kurva pembatas bagian bawah itu adalah kurva apa? Ini. Bagian bawahnya dibatasi oleh apa? Kurva apa tuh? Y sama dengan Akar X. akar X. Oke. Terus kurva bagian atasnya berupa garis ya. Garis Y sama dengan 2. Oke. Sehingga kalau saya gambarkan seperti ini ya kurang lebih. Oke, ini adalah Y sama dengan akar X. Oke. Lalu batas atasnya ini menyinggung ya. Y sama dengan 2. Oke, berarti daerahnya yang warna biru ini. Oke, daerah pengintegralannya yang biru ini. Oke ya, dia berupa daerah Y sederhana. Oke. Nah, lalu untuk menukar urutan pengintegralan, kita harus menyatakan S sebagai daerah yang lain. Artinya kita nyatakan S sebagai daerah X sederhana. Oke. Oke, mungkin saya gambarkan lagi saja daerahnya ya. Terlalu panjang. Nah, kalau daerah X sederhana berarti kebalikan dari daerah Y sederhana ya. Sekarang yang merupakan garis itu adalah batas bawah dan batas atasnya. Oke, berarti batas untuk Y dia harus berupa konstanta ya. Oke, nah kira-kira di sini Y-nya dibatasi dari berapa sampai berapa itu? Nol sampai 2, Pak. Sampai 2, Pak. Tuh, ini ya dari dari Y sama dengan 0 sampai garis yang atas ini dia menjadi batas atas Y sama dengan 2. Oke. Ini Y sama dengan 2. Berarti Y-nya dari 0 sampai 2. Oke. Nah, sekarang batas kiri dan kanannya itu berupa fungsi ya. Fungsi terhadap Y. Oke. Batas kirinya dulu. Ini X sama dengan apa? 0, Pak. 0. Oke. Nah, batas kanannya dia berupa X kurva sama lengkung ini. Oke, ini adalah
X sama X dengan sama dengan kuadrat Y kuadrat. Y kuadrat ya. Oke, kenapa bisa X sama dengan Y kuadrat? Karena ini, kan persamaannya kan awalnya Y sama dengan X. Kalau dikuadratkan kedua ruas, maka kita akan peroleh Y kuadrat sama dengan X ya. Atau X sama dengan Y kuadrat. Oke, berarti batas untuk X-nya dari berapa sampai berapa? 0 sampai Y kuadrat. Iya, 0 sampai Y kuadrat. Oke. Oke, kita sudah bisa menyatakan S sebagai daerah X sederhana. Sekarang kita tinggal hitung integral lipat terhadap daerah S, dan S itu sekarang merupakan daerah X sederhana. Jadi kita tukar ya urutan pengintegralannya. Jadi integral lipat 2 atas daerah S sin Y pangkat 3 dA itu kita bisa hitung dengan menggunakan integral berulang. Oke, kalau X sederhana berarti X dulu ya, baru Y. Oke, X-nya dari berapa sampai berapa? Batas untuk X dari 0 sampai Y kuadrat. Y kuadrat. Batas untuk Y dari 0 sampai 2. 2. Oke, sekarang kita tinggal lakukan prosedur integral berulang saja. Oke, kita integralkan dulu terhadap X ya, sehingga kita peroleh apa tuh? Sin Y pangkat 3X. X sin Ya, Y pangkat 3. sin Y pangkat 3 dikali X ini ya. Dihitung dari X sama dengan 0 sampai X sama dengan Y kuadrat. Oke, substitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah, kita peroleh apa? Y sin Y pangkat 3 dikurang 0. Oke, Y kuadrat sin Y pangkat 3 ya, dikurang 0. Oke. Oke, lalu kita bisa hitung integral ini, jadinya apa nih? Kita pakai cara apa untuk menghitung integral ini? Parsial, Pak. Parsial. Kalau parsial sepertinya terlalu rumit. Oh, substitusi, Pak. Iya, substitusi ya. Kita bisa substitusi U sama dengan apa? Y pangkat 3. Y pangkat 3. Oke, terus kita turunkan ya, seperti yang tadi. DU DY berarti 3Y kuadrat. Oke, berarti DU sama dengan 3Y kuadrat DY. Tahu DY-nya sama dengan apa? DU per 3Y pangkat 3Y kuadrat. Oke, sip. Lalu jangan lupa kita harus mengubah batas integral ya. Oke, batas atasnya, batas bawahnya dulu. Y sama dengan 0, maka kalau diubah dengan substitusi U sama dengan Y pangkat 3, 0 ini juga. akan jadi, oke, 0 pangkat 3 sama dengan 0. Oke, lalu batas atasnya Y sama dengan 2, maka akan jadi U sama dengan 2 U pangkat sama dengan 2 pangkat 3 sama dengan 8. Oke, sip. Oke, sekarang kita akan ganti integralnya menjadi dalam variabel U ya. Jadi integral dari 0 sampai 8 Y kuadrat sin U
dy jadi du per 3y kuadrat. Y kuadrat bisa di cancel ya. Oke. Oke, sehingga kita peroleh integralnya jadi 0 sampai 8, 1 per 3 sin u du. Oke. Oke, integral kan? Integral dari sin apa? Min cos. Ya, min cos. Dihitung dari u sama dengan 0 sampai u sama dengan 8. Oke, tinggal disubstitusi batas atas dikurangi substitusi batas bawah. Yang atasnya dulu jadi sepertiga cos 8 dikurangi min sepertiga cos 0. Ya, hati-hati tanda. Oke, sekali lagi hati-hati tanda. Oke, kalau disederhanakan cos 0 itu jadi 1 ya. Sehingga kita peroleh hasilnya min sepertiga cos 8 ditambah sepertiga. Oke. Oke, seperti itu. Sampai sini ada pertanyaan? Tanpa kayaknya. Aman ya? Oke, mungkin saya beri satu soal lagi. Karena tadi ada yang terskip satu soal ya. Oke, ini. Menentukan volume dengan menggunakan integral lipat. Oke, jadi di sini tentukan volume dapjal di antara permukaan. Ini yang pertama, Z sama dengan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat, dan bidang Z sama dengan 3. Dan terletak di atas persegi panjang ini. Oke, nah mungkin saya langsung berikan gambarnya saja. Sebenarnya untuk mencari gambar permukaannya, itu teman-teman menggunakan trace ya, seperti yang tadi. Ya, mungkin bisa dicoba sendiri ya, cara menggambarnya. Di sini saya mau langsung gambar saja. Oke, yang pertama, permukaan ini Z sama dengan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Nah, permukaan itu bentuknya paraboloida ya, namanya ya. Jadi trace bidang XZ dan bidang YZ-nya, keduanya berbentuk parabola. Jadi yang ungu ini adalah Z sama dengan 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat. Oke, lalu yang kedua ada bidang Z sama dengan 3. Oke, jadi saya gambarkan di atas ini saja ya, bidangnya. Dia memotong di 3. Oke,
Nah, terus R-nya gimana? R-nya itu adalah daerah di bidang XY ya. X-nya dari 1 sampai 2. Oke, ini 1, ini 2. Y-nya dari 0 sampai 1. Sebentar. Berarti R-nya yang ini ya. Oke. Nah, kalau ada ini ya tipe soal seperti ini, jadi disuruh menghitung volume di antara dua permukaan. Itu teman-teman bisa menghitungnya dengan menggunakan integral lipat 2. Oke, ini mungkin tambahannya ya. Tambahannya, volume di antara dua permukaan di atas daerah R. Oke, maka volumenya akan sama dengan integral lipat 2 atas daerah R. Nah, yang di dalam integral lipat 2 apa? Dia adalah Z atas dikurangi Z bawah dA. Oke ya. Jadi di sini teman-teman harus tahu dulu yang mana permukaan yang ada di atas, yang mana permukaan yang ada di bawah. Oke, berarti kalau dalam kasus kita, volumenya apa ini? Dalam soal kita ya, soal yang nomor 8 ini. Volumenya integral lipat 2 atas daerah R, Z atas. Oke, permukaan yang di atas yang mana? Z Bidang atau parabola? bidang, Pak. Bidang ya. Oke, berarti 3. Z atasnya itu 3 ya. Dikurangi Z bawahnya 3x kuadrat tambah 2y kuadrat. ya 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat gitu ya, dA. Oke, dengan R-nya ya daerah persegi panjang. Oke. X-nya dari 1 sampai 2, Y-nya dari 0 sampai 1. Oke. Berarti kalau kita nyatakan dalam integral berulang, maka akan jadi seperti apa? Mau terhadap mana dulu nih? Y, Pak. Oke, berarti yang dalam batas untuk Y ya. Dari 0 sampai 1, luarnya dari 1 sampai 2, 3 min 3x kuadrat ditambah 2y kuadrat, dA-nya berarti ini dy, ini dx. Oke. Oke, sekarang tinggal terapkan prosedur integral berulang saja. Oke, mungkin disederhanakan dulu saja ya integralnya. Ini jadi 3 min 3x kuadrat min 2y kuadrat dy dx. Oke. Nah, sekarang coba integralkan terhadap y. 3y kurang 3x kuadrat y Oke. kurang 2/3 y pangkat. Oke, 2/3 y pangkat 3 ya.
dihitung dari Y sama dengan 0 sampai Y sama dengan 1. Oh, sorry, ini ada typo ya. Ini harusnya 1. Oke. Nah, ini kita hanya perlu substitusi batas atas saja, karena ya kalau di substitusi batas bawah, nanti jadi 0 ya. Sehingga kita peroleh apa? 3. Oh, sorry, ada typo lagi ya. Ini kurang Y. Oke. Nah, seperti itu. Berarti sekarang kalau kita substitusi batas atas, yaitu Y sama dengan 1, kita akan peroleh Min 3 3 kali X 1, kuadrat. 3, min 3 X kuadrat. 3X kuadrat, min 2/3, Pak. 2/3 DX. Oke, dx. Oke. Atau kalau disederhanakan jadi 3 min 2/3 berapa? 2/1/3. Oke, 2/1/3 itu 7 7 per per 3, benar? Benar Benar. nggak? Oke. Oke, tinggal diintegralkan saja lagi terhadap X ya. Berarti jadinya 7/3X dikurang X pangkat 3. ya X pangkat 3. Dihitung dari X sama dengan 1 sampai X sama dengan 2. Oke, substitusi batas atas 7/3 kali 2 dikurang 2/3 dikurangi substitusi batas bawah 7/3 kali 1 dikurang 1. Oke, berarti kita peroleh 14/3 dikurang 8 dikurang 7/3 dikurang 1. Oke, atau ya ini bisa ditulis seperti ini ya. 14/3 dikurang 7/3 dikurang 8 ditambah 1. Oke, ada yang salah nggak ini? Coba. Oh, udah benar. Udah, Pak. Oke, ini berarti 7/3. Sebentar, kok negatif ya? Hmm, ada yang salah hitung ya? Apakah ada yang salah hitung di sini? Ini juga bang. P, O, P, P ini I, R, O, P, 1,5. Atau mungkin terbalik ya? Yang di atas, mungkin yang ketika batas ini yang di atas itu yang parabola jauh-jauh. Beda, mungkin nanti saya coba lihat lagi ya untuk soalnya. Oke. Jadi kalau menghitung volume itu harusnya nanti hasil akhirnya positif ya, teman-teman. 2 V, 2 itu
Tidak bisa itu adalah P delta X. Jadi kalau dia maunya 1,5, berarti cari kalian 1,5. Dicari ya. Oh iya, terbalik ya teman-teman ya. Jadi harusnya di sini yang di atas itu adalah si eh, parabolanya. Kenapa? Karena coba kalau di atas daerah ini, di atas persegi panjang yang warna merah, nilai fungsi yang warna ungu itu pasti lebih besar kan daripada 3. Nanti kalau Gitu ya. Kalau teman-teman coba, maka yang warna ungu ini nilainya lebih besar daripada yang 3. Berarti Z atasnya harusnya yang ungu. Oke, seperti itu. Nanti mungkin saya revisi lagi ya. Oke, seperti itu. Kalau kita mau ubah, kita mau balik ini ya. Oke, yang di atas harusnya sebentar. Nah, kalau dia bilang mau beda tempat, berarti delta X itu harus 1,5. Ubah semua nih berarti. Nah, masalahnya oh, nah, karena lalai dua berarti dua nggak bisa dia 2,5 lebih, 0,5 lebih. Oke, harusnya seperti ini ya. Jadi harusnya Z atasnya sama dengan 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat. Karena nilai Z sama dengan 3X kuadrat ditambah 2Y kuadrat selalu lebih besar dari Z sama dengan 3 persegi panjang R. Oke, seperti itu ya. Oke, nanti mungkin saya koreksi lagi untuk perhitungan ini ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Beda pas sama masih beda. Ya kan beda pas. Oh, P dengan T harusnya beda pas. Beda pas antara P dengan I. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, mungkin tutorialnya saya cukupkan dulu ya. Lalu mungkin seperti biasa ada latihan soal yang harus dikerjakan. Sebentar saya coba share screen dulu ya.
Oke, ini ya, sudah lihat belum latihan soalnya? Ya, sudah Pak. Bapak. Oke. Oke, nanti silakan dikerjakan, terus dikumpulkan di link seperti biasa ya. Oke, kalau sudah tidak ada pertanyaan, mungkin sekian untuk tutorial hari ini. Silakan dicoba latihan soalnya, nanti jangan lupa dikumpulkan ya. Oke, sekian tutorial hari ini. Selamat siang, boleh meninggalkan Zoom. Baik, Makasih, Pak. Pak. Terima Terima kasih, kasih. Pak. Oke. Iya.